Bentar ya. Bentar ya. Bentar teman-teman. Kita lihat bagaimana psikologis memandang ya. Bentar Pak. Pak, saya di sini edukasi Pak. Saya tidak mau membodoh-bodohi orang. Coba sabar dulu. Sama to the point. Kata-kata dalam canda apakah itu buruk atau baik? Coba silakan. Ya tidak semua canda itu buruk. Ada canda yang tidak buruk. Sabar. Makanya sampaikan. Tidak semua canda itu buruk. Sama seperti memakan. Tidak semua orang makan besi, Pak. Orang kalau makan besi ya salah. Saya cadar. Pak, memakan juga salah. Kalau seandainya dimakan besi, Bapak ini gimana sih ini? Makan besi salah. Kamu makan besi pasti salah. Makanya maka tidak semua memakan itu salah. Sama bercanda juga tidak semua salah, karena tidak semua orang bercanda kotor. Apa sih ini orang nih? Aneh nih. Nih, apa tapi lebih banyak kotor, makanya yang lebih banyak kotor itulah yang disebut mungkin Kristen itu yang mungkin Kristen yang candaannya kotor. Ya mungkin Kristen. Dalam vote. Mungkin teman Anda diam apa sih ini? Mungkin di Kristen itu kalau bercanda itu yang dibawa kelamin mulu, ya. Lihat teman-teman ya, aku mau data, aku nggak mau apa ini ngomong apa sih Anda ini. Psikologi orang yang suka bercanda teman-teman, ini dia ya. Psikologi orang yang suka bercanda. Pertama, psikologi ini menunjukkan orang ini ekstrovert. Kepribadian ini biasanya tipe orang yang merasa berenergi ketika bertemu dan berinteraksi dengan orang lain, ditunjukkan dengan candaan. Ini orang-orang ekstrovert ya, atau orang-orang yang tidak antisosial. Yang kedua, orang yang suka bercanda adalah orang yang ekspresif. Orang yang ekspresif cenderung membuka diri dan menunjukkan perasaannya kepada orang lain. Pada saat bercanda, mereka juga lebih mudah membawa suasana gembira dan disampaikan kepada orang lain. Kedua, ini positif ya, kreatif. Orang yang suka bercanda, humor dan candaan membutuhkan penyampaian yang tepat agar dapat membuat orang lain tertawa. Masa orang membuat orang tertawa itu berdosa di Kristen? Orang yang suka bercanda dapat memikirkan cara yang pas untuk itu. Keempat, bentuk pertahanan diri. Dan kelima, mudah beradaptasi. Pantas Yesus ini nggak diterima di Yahudi ya, dia nggak pernah suka bercanda ya. Jadi wajar Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi karena dia barbar, sukanya marah-marah tapi nggak pernah bercanda. Dia antisosial, dia introvert. Logis kamu itu orang dalam penyampaian firman Tuhan harus bercanda atau tidak? Enggak. Kalau tidak ada menyampaikan firman Tuhan itu kan saya tidak bilang dalam konteks menyampaikan firman Tuhan dalam konteks sehari-hari. Kan saya bilang pernah Yesus tidak Yesus bercanda. Sabar dulu. Yesus dalam hal ini dia berbicara tentang canda. Canda tidak ada karena dia menyampaikan kebenaran, bukan mau bercanda. Oh, berarti dia tidak hidup sesuai manusia normal. Oh, berarti Yesus itu tidak hidup dalam kondisi manusia normal berarti. Lah kan kamu hari ini kamu jam ini kan serius, saat ini kamu serius. Kalau saya bercanda sama kamu, saya tanya kehidupan Yesus, sepanjang kehidupan Yesus dia hidup sebagai pria normal atau tidak? Normal lah. Lah, normal nggak kalau laki-laki tidak pernah bercanda seumur hidup? Normal nggak laki-laki tidak pernah bercanda seumur hidup? Normal. Normal lah. Normal orang tidak pernah bercanda nih. Ya. Normal aja. Kata siapa Anda bilang normal itu? Ada nggak ahli psikologi yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak pernah bercanda adalah orang normal? Ada nggak datanya? Ada data? Silakan, kamu kan pakai komputer di situ. Kamu pakai komputer sih, kamu cari sih. Aduh, kalau begitu statement Anda itu justru orang yang tidak pernah bercanda seumur hidup itu ada indikator dia psikopat. Kan saya sudah bilang. Kenapa? Orang-orang yang bercanda itu adalah ciri-ciri dari orang yang pertama ekstrovert, artinya dia tidak antisosial. Kedua, ekspresif. Berarti Yesus itu tidak bisa dikatakan orang yang memang membawa kebahagiaan ke orang lain, tapi dia cuma bawa firman doang, serius terus hidupnya. Itu berarti dia tidak normal. Dia memang datang untuk membawa ya sudah berarti. Yaudah, kalau begitu selama dari umur dia 1 bayi sampai umur sebelum 33 di apa firman yang dia bawa selama hidup itu? Ya dia bawa ya. Dia mengasihi kamu. Dia itu waktu umurnya 33 ke atas. Hidup Yesus kan cuman ini loh Pak. Hidup Yesus itu kan katanya semuanya hanya menyampaikan firman Tuhan, tidak ada bercanda, tidak ada hidup normal seperti laki-laki pada biasanya, tidak ada teman-teman gitu loh. Berarti Yesus ini kerjanya bangun tidur
nyampaikan firman Tuhan, tidur lagi, bangun tidur nyampaikan firman Tuhan. Kan Anda bilang begitu. Maka firman apa yang disampaikannya pada saat usianya 28 tahun? Waduh, ini gila ini orang Kristen ini betul. Loh. Aduh. Teman-teman. Udah saya ada tamu lain. Udah. Logika Anda udah. Logika baru dari Kristen ya. Bercanda itu tidak. Menurut saudara kita Charles, bercanda itu perbuatan salah, ya, bercanda perbuatan salah. Catat ya teman-teman ya, biar kalian tahu bagaimana cara berpikirnya Kristen. Kristen itu adalah agama yang percaya Tuhannya marah saja, ya. Tuhannya tidak pernah bercanda, tidak pernah tertawa. Dan menurut mereka itu normal. Justru itu indikasi untuk orang-orang psikopat. Nauzubillah min dzalik ya. Karena ciri-ciri orang bercanda itu orang-orang yang kreatif dan tidak antisosial. Halo Nurfa. Silakan. Ya, Charles diam dulu ya, karena Anda sudah menunjukkan kegilaan Anda. Terima kasih banyak pembuktian ini kita catat, kita dokumentasikan. Enggak, kita ada tamu baru. Gini Pak, Anda adalah orang yang logikanya bertabrakan dengan ilmu psikologis, mengatakan orang bercanda itu adalah perbuatan keliru ya. Waduh, parah ini. Saya tidak mau lama-lama membiarkan orang-orang seperti Anda banyak bicara. Oke, Tridales di mute dulu kamu. Tridales silakan. Baik, Nirifa, boleh fokus pembahasan tentang Yesus dan Isa? Boleh, silakan. Boleh. Tadi temanya di atas, Yesus tidak disalib, betul? Ya, betul. Ya. Jika Yesus tidak disalib, bolehkah tentang Isa dia hidup di abad keberapa? Tidak tahu, karena dia bukan tokoh sejarah. Tidak tahu karena bukan tokoh sejarah. Lalu kenapa? Betul, dia. Kenapa Isa bisa ada dalam Al-Quran? Karena Al-Quran bukan buku sejarah, tapi kitab pewahyuan. Kitab pewahyuan. Kamu tahu, kamu tahu, Oke. kamu tahu memangnya. Tunggu. Emangnya kamu tahu? Bentar. Gini bro, logika itu gini loh. Logika itu parameter logika kita terima atau tidak. Aduh, ini noise banget kamu. Kamu cari tempat ini dulu. Kristen, logika kalian itu kan logika gila. Nah, saya tidak bisa ikuti. Kamu tidak berlogika juga, saya. Ya, saya berlogika kok dari tadi. Nah, logika gila itu adalah ketika bertanya kepada kami sesuatu yang kalian tidak bisa jawab. Kalau kalian bertanya kepada kami pertanyaan yang sama, harusnya boleh kita diskusi. Diskusi ini kan diskusi. Saya sedang diskusi tentang Isa dan Yesus. Variabelnya adalah bagaimana parameter tentang sebuah peristiwa itu dikatakan fakta atau tidak. Saya tanya sama kamu dulu. Apakah semua tokoh di dalam kitabmu diketahui zaman kehidupannya, waktu kelahirannya? Oke, saya mau jawab ya. Silakan. Yesus adalah Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang kami percayai bahwa dia mati dan bangkit dan disalibkan. Oke? Aduh, saya nggak tanya itu doktrin. Enggak. Aduh, Kristen ini bisa nggak sih diskusi itu? Bro, yang Anda jelaskan yang tidak saya tanya. Bukan panik buang waktu. Aku menjelaskan. Ini kan saya bernarasi. Yesus mati dan bangkit itu doktrin Kristen. Saya sudah tahu tanpa kamu beritahu. Itu saya sudah tahu lebih dulu. Saya tidak tanya Yesus datanya apa? Yesus datang ke dunia di abad pertama dan itu kalender yang lu pakai. Sampai sekarang itu Oke, Yesus di abad pertama ya. Oke, kita tunjukkan. Ini mau meluruskan ya. Sedangkan Isa hidup di abad keberapa? Coba face to face ini biar jelas. Kan kitab Al-Quran saya bukan Yesus. Buku sejarah. Bro, Al-Quran saya bukan buku sejarah, oke? Al-Quran saya buku pewahyuan. Maka tidak relevan bertanya konteks sejarah kepada Al-Quran.
Ya, satu. Nah, ketika kamu mengatakan Tuhanmu lahir di abad pertama, betul? Kok susah kali sih, kok susah. Tunggu dulu, saya tanya. Aduh, ini orang Kristen kenapa kalau diskusi itu pengen bertanya tapi pengen saya sudah jawab. Al-Qur'an itu bukan kitab sejarah. Maka saya katakan tidak ada zaman kapan diceritakan Nabi Isa karena dia bukan buku sejarah. Kita Rifa juga harus beri kesempatan untuk orang menjelaskan. Kamu kan bertanya keyakinan orang. Apa yang saya omongkan? Jawab dulu. Kamu kan bertanya ke orang. Anda tidak layak kan di sini yang boleh menjelaskan. Loh, kalian tuh Kristen tuh ngerti nggak sih dari tadi? Kristen yang boleh menjelaskan di sini orang yang capable. Bentar, aduh, Kristen memang kayak binatang kelakuannya loh. Binatang itu tidak bisa diatur. Diam dulu. Kristen, dengar ya. Kristen, diam dulu. Terdedes, kalau kau ganggu lagi, ku turunkan loh. Aku nggak mau teriak-teriak. Kristen, kalian itu boleh menjelaskan kalau kalian itu berilmu. Kau kalau ketawa, kau tutup mulut. Tuhan kau nggak pernah ketawa. Kenapa kau ketawa? Kau ikuti Tuhanmu nggak pernah ketawa loh. Nanti berdosa. Terdedes, diam dulu. Kristen, kenapa nih Kristen ini kayak biawak semua nggak bisa diatur. Kristen kok jangan ketawa. Tuhan kok nggak pernah ketawa. Dengar ya. Di sini yang boleh dari tadi. Diam dulu, bukan emosi. Kristen, Tuhan kau yang emosi. Ini kok. Aduh, Kristen ini kenapa kok suka mengganggu kita lagi diskusi ya? Diam dulu bisa nggak, Charles? Charles bisa diam? Charles bisa diam dulu nggak? Kristen penyembah ya. Kristen penyembah Tuhan yang tidak pernah bercanda dan tertawa. Dengarkan baik-baik. Di sini yang boleh menjelaskan itu orang yang capable. Apa yang dimaksud capable? Mampu. Bagaimana cara kita tahu dia mampu? Pertama, dia adalah orang yang mengaku sebagai mungkin akademisi, evangelis atau orang yang belajar. Maka Kristen yang terpelajar di sini silakan buka cam, kita diskusi dua arah. Tapi kalau kalian adalah orang awam, orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa, tugasnya loh, memang itu roomnya di sini begitu kok. Kalau kamu mau berlagak gila, pergi ke rumah sakit jiwa. Iya, tapi kamu di sini bertanya saja, bukan menjelaskan. Udah, siapa yang mau naik di sini? Yang mau bicara di sini siapa? Trideles atau Charles? Pilih salah satu. Saya dulu. Oke, kalau gitu kamu turun dulu ya, Charles ya. Saya dengar dulu ya. Trideles gini. Ya udah kamu dengar kalau gitu. Ya udah diam. Ya udah diam. Trideles, kamu binatang atau manusia? Aduh, jangan lari ke sana dulu. Tridales, kamu binatang atau manusia? Aduh, saya tanya Tridales, kamu binatang atau manusia? Gak etis. Tridales, kamu binatang atau manusia, Tridales? Dengarin dulu. Tridales, kamu binatang atau manusia? Oke, berarti binatang ya, tidak mendengar. Oke, binatang ya. Oke, ini binatang ya teman-teman ya. Binatang itu perbedaannya dengan manusia adalah binatang tidak mau ikut aturan. Manusia itu punya aturan. Charles, kamu binatang atau manusia? Charles, binatang atau manusia? Kamu sudah tahu saya Charles manusia, binatang atau manusia? Oke, baik, ikut aturan ya, ikut aturan ya Pak. Oke. Itu namanya pertanyaannya. Coba tahu tidak? Oke. Bertanya begitu. Tidak, banyak orang Kristen yang mengaku manusia tapi binatang. Banyak orang Kristen ngakunya manusia tapi binatang. Tuhanmu aja ngakunya manusia tapi Tuhan loh. Tuhanmu aja ngakunya manusia tapi Tuhan. Apalagi kalian itu bisa bersifat binatang tapi packagingnya manusia. Maka saya tanya, kamu menempatkan dirimu di sini seperti manusia atau seperti binatang? Kalau kamu seperti manusia, ikut aturan kami. Kalau kamu binatang, tidak diatur karena tidak tahu aturan. Nah, kamu menempatkan posisimu seperti domba atau seperti manusia? Domba itu binatang. Rifa punya tensi tinggi. Yaudah, berarti kamu juga binatang ya. Turun ya, binatang itu tidak bisa mendengarkan omong kita. Teman-teman, maaf ya, forum ini adalah forum 100% manusia. Aturan yang membuat aturan itu saya, karena saya yang menjadi narasumber. Syarat pertama adalah kalau kalian capable menjelaskan agama kalian jelaskan. Kalau kalian capable dalam ilmu logika, kalian boleh membawa parameter sendiri. Kalau kalian adalah orang gila, jangan mengajarkan logika. Kalau kalian adalah orang bodoh, jangan belagak pinter. Kalau kalian tidak pernah sekolah, jangan mengajarkan cara sekolah yang baik. Karena itu namanya kami sedang bicara kepada orang gila. Atau lebih parahnya lagi adalah anak domba yang adalah binatang yang tidak mau diatur. Nah, kenapa saya katakan begini? Ini komal akademik. Komal akademik ini diikat dengan metode ilmu. Salah satu metode ilmu adalah diskusi dua arah itu harus setara. Kenapa?
Kalau saya diskusi dua arah bersama orang bodoh, saya merendahkan intelektualitas saya. Kenapa? Saya menghina orang bodoh itu dengan mengajak dia diskusi. Udah tahu dia nggak ngerti apa-apa, tapi masih diajak dan ditanyai. Nah, kalau orang Kristen yang ingin diskusi dengan saya harus kapabel. Kalau tidak, bertanya saja. Ya, kalau Kristen awam bertanya saja. Kalau tidak bisa membedakan mana bertanya dan mana menyatakan, maka kalian adalah orang gila. Kenapa tidak bisa membedakan sesuatu? Orang yang tidak punya rasio dan akal tidak bisa membedakan ayam dan bebek, tidak bisa membedakan mana benar dan salah. Bagaimana kita bicara tentang agama ketika kalian sendiri tidak bisa membedakan mana benar mana salah? Mohon maaf, kalau kalian ingin belagak gila, datang ke rumah sakit jiwa, ngomong sama sesama pasien di sana. Di sini tempat kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Tadi logika-logika gila Kristen adalah bercanda itu adalah sebuah kejahatan. Bahkan tidak boleh. Itu orang gila. Sejak kapan ada ahli psikologi mengatakan bercanda itu adalah bentuk sebuah kenormalan? Justru orang yang tidak pernah bercanda seumur hidupnya adalah orang psikopat bisa jadi. Atau orang yang hidupnya muram. Ya, itu bukan normal ya. Mohon maaf. Yang diskusi sama saya itu ikut aturan. Kalau tidak, jangan ikut. Karena di sini room beradab. Room beradab itu ikut aturan. Nah, diksi-diksi keras itu bukti room ini beradab apa? Tidak bersepakat dengan kebodohan. Kalau orang-orang di sini bersepakat dengan kebodohan, berarti mereka bodoh. Sama, orang yang bersepakat dengan penjajahan, berarti dia juga termasuk penjajah. Orang yang bersepakat kepada kemungkaran, dia orang mungkar. Di sini kita tidak bersepakat dengan kebodohan. Kebodohan harus dimusuhi. Karena itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, orang yang bodoh menyampaikan kebodohannya tidak boleh diterima. Justru harus dikritisi dan ditunjukkan kebodohannya. Tadi orang-orang bodoh berkata bahwa bercanda itu sebuah kesalahan. Ya, itu orang bodoh. Kenapa? Ternyata menurut para ahli, orang-orang yang bercanda memiliki energi positif. Orang yang pernah bercanda itu energinya positif. Pertama, ekstrovert, tidak antisosial. Nah, yang kedua ekspresif, yang ketiga kreatif. Bagaimana mungkin seorang yang menyebarkan agama itu introvert? Itu masuk neraka kau nanti kau tidak ikuti. Kau masuk neraka nanti kalau nggak ikuti. Mati kau nanti kalau kau nggak ikuti. Nggak pernah bercanda. Pokoknya kau masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Ini orang gila ini kayak gini, ya. Makanya saya katakan, kalian kalau membawa segi logika, bawa logikanya ke sini. Logika apa yang kalian pakai? Logika Kristen. Itu lo gila namanya, ya. Begitu ya teman-teman, maaf ya kenapa saya keras sekarang, sudah muak dengan kebodohan yang disebarkan oleh orang Kristen yang bisa berpotensi merusak peradaban ya. Oke, kita naikkan lagi ya. Teman-teman Kristen silakan naik. Tadi saya sudah katakan by data ya teman-teman, dengan akal yang waras, pikiran yang waras. Silakan Mas Budi, selamat pagi. Mas Budi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mas. Ya, Pak Budi agamanya apa Pak? Islam. Oh iya. Oke, Pak Budi, di sini kita sedang membuktikan kebodohan, ketidakberakalan dan kebarbaran Kristen ya. Jadi ya, yang Islam nggak usah naik dulu. Enggak, gini. Ya, Islam jangan naik dulu. Enggak, bentar. Bapak bisa mendengarkan saya bicara? Iya. Bapak sama seperti Oten. Ojo, di sini Bapak begitu, tahu kamu tujuan komal ini. Kamu itu bahasa kamu. Pak Budi, komal ini untuk orang Kristen. Kalau Anda mau debat sama saya, Kristen dulu ya Pak. Budi, jadi Kristen dulu baru diskusi di sini ya. Kalau kamu Islam saya nggak mau. Entahlah dia. Budi ini nggak tahu. Menyamar kayaknya. Menyamar kayaknya dia. Orang Kristen udah bisa nyamar. Orang Kristen itu banyak menipu kok. Orang Islam, kalau kalian itu diajarkan adab, tidak boleh ngetuk gini ya, tidak boleh masuk ke rumah orang yang tidak membukakan pintu. Tidak boleh memaksa orang telepon kalau orang tidak angkat. Itu adab ya. Kalau orang sudah bilang ya, ini komal untuk ya. Ini komal untuk membuktikan bahwa Oten itu banyak gila dan tidak beradab. Bukan kalian yang saya undang. Ngapain kalian naik? Kalau ingin pansos, buka komal sendiri Pak Budi. Kalau mengatur saya harus jadi sesuatu dulu. Misalkan ini, Anda boleh atur saya asal Anda itu kontributor. Misalkannya Anda menghidupi saya. Nah, Anda naik ke sini sudah saya kasih tahu. Di sini tempat membuktikan Kristen tidak berakal. Kalau Anda Kristen boleh naik. Jadi Kristen dulu Pak. Ya murtad dulu jadi Kristen baru naik ke sini biar saya buktikan Anda tidak berakal. Bang Bob, selamat Bob pagi. Chen, kamu Kristen bukan? Saya Kristen. Silakan. Oke, orang gila nggak boleh naik, turun. Orang gila tidak boleh naik ya, maaf. Orang gila tidak boleh naik. Kita mau berjumpa dengan manusia. Maaf ya, orang gila jangan naik dulu ya. Orang gila di bawah aja. Oke, XX. Agamanya apa bro?
Bang XX. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang Pak. Agamanya apa Pak? Kristen. Oke, selamat datang di Komal ini. Komal ini sekarang sedang membuktikan bahwa orang Kristen itu tidak punya akal dan barbar. Jadi pertanyaan saya, kenapa dibilang orang Kristen itu barbar dan tidak masuk di akal, bodoh dan segala macam? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaannya, kenapa orang Kristen bisa dikatakan tidak punya akal? Karena orang Kristen mengatakan 3 sama dengan 1, Tuhan sama dengan manusia, penistaan adalah pujian, kesakitan adalah kasih karunia, penyalipan iblis diridhoi oleh Tuhan. Itu bukti kalian tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Artinya kalian tidak punya rasio atau akal. Kenapa kalian dikatakan barbar? Karena hanya di iman Kristen lah untuk selamat masuk surga harus membunuh Tuhan dulu. Ini agama yang sangat luar biasa barbar. Jangankan kepada manusia biasa, sedangkan untuk masuk surga di Kristen harus membunuh Tuhan dulu. Nah, ini alasan saya mengatakan Kristen adalah orang yang tidak berakal dan juga orang yang barbar. Karena percaya dengan matinya Tuhan dibunuh iblis, maka mereka selamat masuk surga. Silakan Pak. Dari mana? Assalamualaikum Pak. Dari Pak Dr. Sani. Dari Saya mana, minum. dari mana Ibu bilang? Ada guru kami di sini ya. Tunggu dulu. Assalamualaikum. Dari mana Ibu bilang sampai orang Kristen harus bunuh Tuhan? Alasannya apa? Oke, Anda selamat dengan kematian Yesus nggak? Saya percaya karena Yesus itu penyelamat, jadi saya percaya dengan iman saya. Karena begini. Ya, yang saya tanya apakah Anda jangan begini, Pak, Anda manusia kan? Iya. Saya tidak bertanya, jangan begini. Kalau Anda mengatakan jadi begini, maka itu artinya saya sudah bertanya. Saya kan tidak tanya Anda. Saya tidak tanya alasan dan segala macam. Saya tanya, Anda percaya tidak Yesus itu dibunuh untuk keselamatan Anda? Percaya. Ya sudah, berarti Anda barbar, percaya kematian Tuhan untuk menyelamatkan Anda. Berarti Anda biadab. Diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Iya, dan Anda percaya nggak kalau kematian Tuhan mampu menyelamatkan Anda? Mampu, karena dia menebus darah kita. Ya udah, Anda orang biadab. Keselamatan Anda menikmati kematian orang. Ya, Anda selamat gara-gara harus ada dulu tumbalnya. Anda biadab, Anda nggak bermoral. Jadi itu saya buktinya tanya, kok. Jadi saya tanya begini Apa? ya. Saya tanya ya. Apa? Silakan. Di ajaran Islam kan begini, diajarkan harus membunuh orang kafir. Apakah itu dosa atau tidak? Tidak ada. Hah? Tidak ada tertulis bunuhlah orang kafir mana? Harus menjadi orang menjadi jihad, menjadi teroris supaya bisa Mana dalilnya jadilah teroris baru masuk surga? Orang Islam kan jadi teroris, bunuh banyak orang. Siapa yang teroris? Siapa? Dari mana Anda tahu dia Islam? Jangan-jangan dia Kristen yang menyamar loh. Dan di Jawa yang kejadian Ini saya tunjukkan nih. Nih ya, nih. Yaudah, ini aku pakai data ya. Yang Abu Basir itu apa? Bukan Islam. Ya, KKB itu Kristen atau Islam? KKB itu kan karena orang ingin apa? Supaya mereka jadi negara sendiri. KKB itu Islam atau Kristen? Yang melakukan inkuisisi yang menjajah negara Indonesia Kristen atau Islam? Bunda. Yang saya tanya adalah yang menjajah negara Indonesia ini Islam atau Kristen? Yang melakukan inkuisisi 500 tahun Islam atau Kristen? Yang berburu penyihir membakar perempuan hidup-hidup selama 400 tahun Islam atau Kristen? Yang mengasimilasi paksa Kanada, Filipina dan juga Afrika Islam atau Kristen? Yang menggenosida orang suku Aborigin dan suku Indian Islam atau Kristen? Jawab. Itu kan tidak ada kaitannya dengan Kristen. Karena apa? Karena ada. Itu ada kaitannya. Yang membawa agama bersama penjajah itu Kristen dengan membawa Golden Gospel Glory. Mereka menjajah untuk membawa agama Kristen. Kok nggak ada kaitannya dengan Kristen? Kok nggak ada kaitannya dengan Kristen? Bagaimana dengan Muhammad? Dengan apa? Dia berperang. Nabi Muhammad kenapa? Dia membunuh. Dia melawan orang sama seperti Nabi Muhammad. Mana bukti Nabi Muhammad pernah membunuh orang? Mana data? Sejarah dari Nabi Muhammad itu kan dia ikut berperang. Tunjukkan data. Sudah 2 kali Anda bicara tidak pakai data. Tadi Anda tuduh bahwa kami diajarkan membunuh kaum kafir. Lalu Anda tuduh lagi Nabi Muhammad membunuh manusia. Mana data dari tuduhan keji Anda kepada kami? Kalau saya pakai data, Tuhan Anda itu mati. Saya tidak mau Anda berbohong di sini dan dibiarkan kebohongannya.
Yang menjajah negara kita itu Kristen dengan membawa misi gospel. Yang membunuh suku aborigin itu Kristen karena ada doktrin interkaitera yang mengizinkan orang barbar dimusnahkan. Yang menginkuisisi orang 500 tahun itu Kristen. Yang membunuh perempuan 400 tahun dari gereja itu adalah Kristen. Kau bilang tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau yang mati banyak, pelakunya Kristen banyak, kau bilang itu tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau yang matinya 5 orang, 10 orang atau paling tidak sampai 1000 dan melakukannya orang Islam, kau bilang itu ajaran Islam. Kau Kristen biadab, playing victim, nggak tahu diri, nggak tahu malu, nggak tahu sejarah, minim literasi. Orang seperti kau ini adalah orang yang berpotensi untuk merusak Indonesia. Kenapa? Ketika orang jahat di Islam dituduh agamanya, ketika Kristennya yang jahat, agamanya yang jahat, kau tuduh itu oknum. Kau adalah umat Kristen yang berpotensi memijak-mijak kepala saudara kami Islam nanti kalau kau berkuasa. Kalau kau mayoritas, kau berpotensi untuk merendahkan orang Islam. Kenapa? Ketika kau bawa data komunal, kau tolak. Ketika kau bawa data oknum, kau katakan itu yang salah Islam. Orang Kristen seperti kau inilah yang merusak peradaban tahun by tahun, masa by masa. Dulu inkuisisi terjadi 500 tahun. Tapi Islam itu apa? Islam 372 tahun membuat aman Yerusalem, kampung halaman Tuhanmu dipimpin Islam aman. Kristen Armenian sebelum dibunuh oleh Turki Ottoman itu puluhan tahun hidup nyaman berdampingan dengan Islam. Nah, agama kau, si Martin Luther mengajarkan kebencian kepada Yahudi sampai-sampai Hitler membunuh 6 juta jiwa orang Yahudi karena kebenciannya kepada siapa? Kepada Yahudi. Dan itu terdokumentasi dalam buku Doktrin Uli Kozok, di mana semua penginjil-penginjil Jerman itu punya ideologi rasis dan basicnya adalah kitabmu, di mana Kanan dikutuk menjadi budak. Makanya kalian Kristen itu barbar, tidak punya akal dan barbar. Saya buktikan pakai fakta sejarah. Saya buktikan pakai tekstual, faktual dan kontekstual, ya. Dan dalam tekstual kitabmu, Tuhanmu mengizinkan membunuh anak kecil yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang yang salah. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang kejam. Makanya muncul aliran Marcion yang mengatakan Tuhan perjanjian lama itu iblis, karena pembunuh sejak semula adalah iblis. Yohanes pasal 8 37 sampai 46 mengatakan yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis, tapi kematian Yesus, rencana iblis itu justru menjadi sebab kau masuk surga. Maka kau adalah orang psikopat yang percaya kejahatan orang lain menyelamatkan diri kau yang berdosa ini. Ngeri, ajaran kalian itu ajaran yang logika psikopat. Logika psikopat adalah simbol senjata tajam dijadikan sebagai simbol kasih. Simbol terkutuk dikatakan simbol kasih. Kematian orang lain dinikmati untuk keselamatan orang tersebut. Ini psikopat. Nah, ketika kau tuduh nabiku membunuh, sebutkan nama orang yang pernah dibunuh sama nabiku. Ketika kau katakan bahwa Islam itu agama yang menyerang tanpa sebab, coba kau buktikan kepadaku. Jangan kau cuma bicara. Kalau kutunjukkan bahwa ternyata yang menjadi keren itu bukan hanya ini, kau tunjukkan tadi. Kita menyuruh bunuh anak kecil. Dari mana? Yesaya pasal 14 nomor 21. Itu bukan Yesaya pasal 14 nomor 21. Itu bukan Tuhan, jangan saya kaitkan kan di situ. Itu kita para nabi. Bukan Tuhan kita, bukan Yesus yang menyuruh. Oke, Tuhan, nih ya. Oh, berarti Tuhan perjanjian lama bukan Yesus. Bukan Yesus. Berarti Tuhan perjanjian lama bukan Yesus. Itu nabi. Yesus nanti lahir. Oke, berarti Yesus Tuhan baru. Itu nanti terjadi di dalam Yesus kitab Injil. Yesus belum jadi Tuhan. Ya, enggak ada Yesus di dalam berarti Yesus belum jadi Tuhan waktu itu. Jadi jangan salah menafsirkan. Iya, memang berarti Yesus menafsirkan firman Allah. Oke, berarti Yesus baru jadi Tuhan. Ini yang memerintahkan ini siapa? Yang memerintahkan Yesaya 14:21. Itu nabi. Oke, udah. Bukan Yesus. Udah. Seorang nabi seperti Muhammad. Ini siapa yang memerintahkan ini? Siapa yang memerintahkan? Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang. Siapa ini yang memerintahkan? Itu tuh saya tanya. Itu Yesus sudah suruh. Siapa yang memerintahkan? Dari mana Anda bilang tempat? itu Yesus suruh? Ini dari Tuhan, mana? Tuhan Kristen. Tuhan siapa dulu? Tuhan itu. Karena kau percaya ini firman Tuhan. Tuhan itu banyak di dalam Alkitab. Ada Tuhan besar, berarti ada Tuhan kecil. Ada Allah besar, ada Allah Tuhan kecil. banyak. Ada penyembahan berhala. Ini Tuhan besar atau Tuhan kecil? Itu Tuhan siapa dulu? Ya udah, ini yang menyuruh membunuh ini Tuhan besar atau Tuhan kecil? Nih, aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ini Tuhan besar atau Tuhan kecil? Tuhan besar. Tapi itu perkataan Nabi Yesaya. Oh, jadi Tuhan besar. Itu perkataan Nabi Yesaya. Iya, berarti bukan si Yesaya itu Yesaya membawa firman Tuhan yang mana? Dari mana membunuh anak kecil? Tuhan suruh bunuh anak kecil. Yesus membunuh, ada kok Yesus nanti membunuh. Iya, dari mana? Duh, ini orang.
Tuhan, bentar, bisa kita diskusi? Kita bahas ini yang tentang Yesus, memerintahkan bukan membunuh anak. perjanjian lama. Perjanjian lama itu ada juga Saya di Al-Quran. Oh, berarti perjanjian lama bukan firman Yesus. Dengar baik-baik teman, logika Kristen. Kita ketemu lagi di logika Kristen teman-teman ya. Tuhan perjanjian lama bukan Yesus. Oke, aku catat dulu ya. Bentar, ini logika Kristen nih, mantap. Logika Kristen. Bentar ya. Tuhan namamu siapa itu? Oh, nggak jelas namanya. Tuhan PL bukan Yesus. Oke, mantap. Berarti yang menciptakan langit dan bumi bukan Yesus ya. Yang menciptakan langit dan bumi bukan Yesus. Buka mic-nya, bro. Bro, buka mic, bro. Bro, buka mic-nya, bro. Bro, buka mic-nya. Bro, Tuhan di perjanjian lama bukan Yesus. Maka Tuhan yang menciptakan langit dan bumi bukan Yesus ya. Yesus belum ada pada saat itu, masih Allah semua, Allah yang menguasai seluruh bumi ini. Iya. Saya tanya, mana lebih hebat? Kita ini Islam dan Kristen ini sama, dari Adam dan Hawa, kita satu keturunan, tapi kita saya saling tanya. agama. Jadi Anda jangan terlalu Siapa sih menjelekkan orang agama? Kristen itu bodoh, orang Kristen itu. Saya tanya, Tuhan, saya kan membuktikan Tuhan perjanjian lama itu kan bukan Yesus. Dengan kata-kata yang menyimpang. Saya bertanya sekali lagi, jangan peka lah. Ini ngomong apa sih orang nih? Saya tanya baik-baik nih. Tuhan yang memerintahkan membunuh anak kecil itu tuh kan Tuhan besar. Mana yang lebih baik? Tuhan besar atau Tuhan kecil? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih pengasih? Begini Tuhan ya, besar atau Tuhan kecil? Sebenarnya begini, kalau baca itu Alkitab itu mesti bahasa jelas-jelas. Mana yang lebih baik? Tuhan besar atau Tuhan kecil? Silakan dijawab. Teman-teman, yang membunuh anak kecil itu Tuhan besar ya. Kalau Yesus itu Tuhan kecil, baru muncul di abad pertama. Itu pun klaim, ya, karena dia belum tentu juga muncul di abad pertama. Oten ini kan nggak tahu apa-apa, ya. Ya, coba dijawab. Tuhan besar atau Tuhan kecil yang lebih baik? Ayo Pak XX, buka mute-nya. By data lah Pak XX. Biar Bunda Gembalanya tidak tantrum. Baru saya tanya kedua begini ya. Kedua saya tanya, kenapa di ajaran Islam itu kalau di surga itu memecah perawan perempuan? Jawab dulu pertanyaan. Sedangkan di surga itu adalah tempat kemuliaan Allah, di mana orang-orang yang diselamatkan berkumpul di surga, bukan untuk menjadikan tempat itu sesuatu tempat seks. Bagaimana itu? Anda bisa Coba ngomong Anda baik-baik. begini. Anda begini. Apa masuk surga. ini? Kok lari kemana? Kan tadi sudah selesai buat saya. Ini sekarang saya tanya. Kristen-Kristen itu nggak tahu diri. Tuhannya yang memecah kalian, nanti kok kalian tuh dikawinin sama Tuhan kalian. Bisa nggak sih Kristen-Kristen normal? Saya mau yang manusia aja ya. Tuhan besar itu keji, Tuhan kecil itu baik, teman-teman ya. Menurut Bapak tadi logikanya begitu. Halo Edward, Muslim atau non Muslim? Pemikiran Kristen ini berbahaya loh buat peradaban loh. Kalau Tuhan yang membunuh anak kecil. Kalau Tuhan yang membunuh anak kecil itu bukan Yesus. Selamat siang. Yang. Ya, siang bro. Siang. Silakan bro. Ya, ini Komal membuktikan kalau Kristen tidak berakal. Sudah 4 Kristen yang saya buktikan tidak berakal ya. Yang terakhir mengatakan Tuhan yang membunuh di perjanjian lama bukan Yesus tapi Tuhan besar. Berarti Tuhannya ada 2, ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Ini nggak ada akal banget ya. Oke, Edward. Silakan, saya ingin membuktikan seluruh orang Kristen itu tidak berakal. Silakan dibantah. Iya, ya. Jadi yang dimaksud berakal, yang mengikuti, yang menyembah Tuhan yang benar, yang maha kuasa, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau dia menyembah yang tidak berkuasa itu buang-buang waktu saja, berarti bukan mengikuti, bukan menyembah yang benar. Begitu. Oke, yang menyembah yang benar itu adalah menyembah Tuhan yang berkuasa dan itu dengar. Menurut Anda, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang berkuasa dan juga berguna bagi peradaban, begitu? Betul sekali. Oke, coba tunjukkan apa kuasa Yesus, karena dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kuasa yang datang dari dirinya sendiri? Satu. Yang kedua, apa guna Yesus buat peradaban? Silakan dijawab.
Ya, makanya ajaran Kristen itu ajaran kasih, di mana kita harus merendahkan diri. Lagi-lagi orang gila, ditanya apa jawabnya apa. Yang saya tanya itu adalah ketika Anda mengatakan Tuhan yang benar itu Tuhan yang berkuasa, saya tahu saya Tuhanmu mati. Nah, tunjukkan kepada saya apa kuasa Yesus dari dirinya sendiri. Karena kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang kedua, Yesus itu gunanya buat peradaban apa? Sehingga terpenuhilah klaim Anda tadi bahwa Yesus Tuhan yang benar karena dia berguna. Silakan dijawab. Paham pertanyaan saya nggak Pak Edward? Sangat paham. Pertanyaan saya apa? Coba ulangi. Pertanyaan saya ulangi. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya bukan kata saya loh, kok kata saya Yesus yang bilang nih Yesus yang bilang nih. Bentar ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, intinya di situ mengajarkan kasih, kerendahan hati, jangan sombong. Berarti Yesus di situ berbohong. Dia sedang mengajarkan kepada kami untuk selalu rendah hati, tidak sombong. Iya, waktu dia berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu tujuannya. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaan saya, ini klaim bohong atau klaim betul? Itu betul sekali pengajaran yang benar itu. Ya udah, berarti Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Seorang manusia, setiap manusia yang mengikuti dia harus rendah hati. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus ini memang tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti Anda berbohong tadi mengatakan dia berkuasa kan? Itu dalam keadaan sedang mengajar ke kami, ke kita. Iya, waktu dia mengajar ini, dia jujur atau tidak? Iya, betul sekali. Iya, dia, Kristen. Waktu dia bilang, aku tidak dapat. Waktu Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah kami merendahkan diri. Apa ini Kristen? Memang pada gila semua Kristen di sini ya. Yang ditanya itu, waktu Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa, lalu Anda bilang dia bisa berkuasa. Pertanyaannya yang bohong siapa? Yesus atau Anda? Oke lah, dalam hal ini Anda menang, boleh juga sih, enggak apa-apa. Karena Anda tidak paham dengan ayat. Bukan menang kalah, Pak. Bukan menang kalah, Pak. Kita di sini jujur, Pak. Ya udah silakan turun ya. Jadi Kristen-Kristen itu adalah orang yang tidak punya akal. Kalau sudah kepentok baru sok-sok baik ya. Teman-teman ya, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kristen mengatakan dia berkuasa. Maka yang berbohong harus ada. Kenapa? Karena dua-duanya beda. Berkuasa itu artinya bisa melakukan apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa artinya tidak mampu. Yesus mengaku dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kristen berbuat apa-apa. Siapa yang berbohong di antara mereka berdua? Yesus atau mereka? Nah, itulah kenapa aku katakan mereka tidak punya akal. Karena menurut Kristen, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa, ternyata pada saat itu dia bisa berbuat apa-apa. Kebohongan adalah kejujuran, ketidakmampuan adalah kemampuan. Lagi-lagi kita tunjukkan Kristen di sini adalah orang-orang tidak berakal karena tidak bisa membedakan antara tidak dapat berbuat apa-apa dengan berkuasa. Tidak bisa membedakan mana orang yang punya kekuatan dan mana orang yang lemah tidak punya kekuatan. Inilah kenapa saya katakan mereka tidak punya akal. Terbukti, saudara. Lanjut. Pokoknya tema kita kali ini membuktikan Kristen tidak punya akal. Itu aja. Habis itu ya kalian tahu lah lagi ya. Buat apa kita panjang kali lebar bicara dengan tidak punya akal. Bang Paul, selamat pagi. Halo, Pak. Siang. Halo. Ya, halo. Ya, silakan, Bro. Agamanya apa, Bro? Kristen, Bu. Kristen. Oke, silakan Pak. Saya di sini mau membuktikan orang Kristen itu dalam iman tidak punya akal. Saya mau bertanya aja, bisa nggak? Oke, silakan bertanya. Nanti kita akan lihat kok. Kalau bertanya dengan bertanya saja kalian tidak punya akal nanti. Silakan Pak. Tapi ini jangan dibilang ini nantinya menista gitu ya. Pak, kalau Anda yakin apa yang Anda bicarakan itu benar, maka Anda tidak perlu khawatir. Karena kalau orang Kristen itu banyak bertanya begitu, artinya kalian tidak yakin perkataan Anda itu benar atau tidak. Makanya saya bilang kalian tidak punya akal karena tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Ya kalau Anda takut bertanya, ngapain bertanya, Pak? Kami umat Islam ini adalah umat yang diperintahkan untuk bersikap adil. Kalau Anda bertanya, kita tahu konteksnya bertanya. Kalau pertanyaan kalian bodoh pun kami paham karena kalian tidak punya akal. Bertanya saja. Kalau Anda tidak yakin dengan pertanyaan Anda, jangan bertanya, Pak. Saya cuma bertanya gini aja, Bu. Benar nggak Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 6 tahun, Bu? Cuman itu aja. Oke.
Ya, Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 6 tahun lalu menggauli umur 9 tahun. Beda dengan Yesus dan keluarganya sebagai Yahudi boleh menikahi anak usia 3 tahun. Jangan dibawa ke Pak, Yesus dulu. saya menjawab, saya ini menjawab itu hak jawab ada pada diri saya. Saya bukan budak Anda Kristen. Di sini Kristen itu ikut aturan Islam. Bertanya, dengarkan jawaban. Mau menyanggah jawaban, silakan pakai data. Kalau tidak mampu menyanggah, jangan, saya nggak mau dengarkan gitu ya. Kalau nggak mau ya turun. Kan nggak ada paksaan di sini. Saya menjawab, Nabi Muhammad betul menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 6 tahun lalu digauli 9 tahun. Nah, lebih keji mana pernikahan usia anak 3 tahun atau pernikahan anak usia 6 tahun. Dan di Kristen tidak ada larangan menikah dengan anak usia 3 tahun. Begitu. Silakan pertanyaan selanjutnya, Pak. Dapat ilmu kok di sini kok. Anda pasti nggak tahu kalau nenek moyang Yesus dan Yesus sendiri itu adalah orang yang mengizinkan nikahi anak usia 3 tahun kan. Nah, Anda dapat ilmu di sini. Ya, oke, mungkin Anda minta mana datanya. Oke, saya kasih data ya. Jadi kalau saya itu di sini memberikan ilmu kepada orang yang bertanya, bukan mengikuti alur pertanyaan seperti budak atau seperti sapi yang dicocok hidungnya. Saya di sini Bunda Gembala ya. Saya punya otoritas untuk menjawab menggunakan data dan metode ya. Metodenya adalah komparasi. Di dalam sefaria.org ternyata Ishak menikah dengan anak usia 3 tahun ya. Rebecca was born and he waited until she was fit for marriage 3 years. Jadi lebih keji mana? Kalau kalian misalkannya mengatakan pernikahan Sayyidah Aisyah pernikahan keji, berarti kalian mengatakan Yesus dan nenek moyangnya adalah manusia keji karena mengizinkan menikahi anak usia 3 tahun. Dan bahkan tidak ada larangan menikahi anak usia 1 tahun dalam kitab Anda. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Anda dapat ilmu kok di sini kok. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa Kristen takut dikomparasi ya? Karena mereka tahu agamanya besar gitu. Kenapa kok takut dikomparasi? Kan komparasi itu kan ilmu. Metode komparasi itu kan metode ilmu pengetahuan itu. Metode mirroring itu adalah memberikan standar yang sama kepada Kristen. Ayo silakan Pak Paung. Oke, pingsan. Bapak Paung diam dulu aja ya. Kita sapa yang lain. Halo Edwin. Agama apa Edwin? Bunda Gembala lagi membuktikan Kristen tidak berakal ya teman-teman ya. Mereka itu tidak berakal. Saking tidak berakalnya, Yahudi dan nenek moyang Yesus itu mengizinkan menikahi anak usia 3 tahun. Tapi mereka mengkritisi kita yang boleh menikahi anak dalam usia balik. Nah, dan mereka mengkritisi pernikahan Nabi Muhammad SAW yang tidak ada implikasi buruk kepada Sayyidah Aisyah. Sementara mereka, pastor-pastornya mentusbol pantat anak-anak kecil di gereja Katolik mereka ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang punya standar janda dan tidak tahu fakta dan kenyataan. Karena mereka memang tidak berakal. Saya hanya membuktikan di sini bahwa Kristen rata-rata tidak berakal nih ke sini. Oke, kamu XX, kamu nggak jelas, kamu diam dulu karena kami ragu kamu itu Kristen. Jangan-jangan kamu kejawen ya. Nama kamu nggak jelas. Edwin, agamanya apa? Kristen? Kristen Bu, Kristen. Oke, di sini saya sedang menunjukkan bahwa Kristen rata-rata tidak berakal. Berani membuktikan bahwa kamu berakal di sini? Ini temanya apa sih? Temanya bahwa tidak berakal. Saya sedang membuktikan pembuktian Kristen tidak berakal. Buktinya di mana? Nggak kalau Kristen itu tidak? Oke, buktinya kamu yang akan buktikan. Bisa? Wah, Ibu kan yang buat ini tema. Ibu iya kan saya membuktikan. Iya, buktinya Kristen itu tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Ya buktinya kalian tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Manusia kalian tidak bisa membedakan Tuhan dan manusia. Agama apapun itu Bu, tahu mana salah mana benar, bukan cuma Kristen aja. Oke, siap. Oke, kita buktikan ya, itu klaim ya. Anda baru klaim ya. Apakah membunuh Yesus itu peristiwa benar atau peristiwa salah? Membunuh Yesus. Membunuh Yesus di tiang salib itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Siapa yang membunuh Yesus menurut Ibu? Saya tidak bicara orangnya, saya tanya kematian Yesus itu ketika dia ditelanjangi, diludahi, dibuka pakaian dalamnya, itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Itu pertanyaan saya. Jangan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan baru, kecuali pertanyaan itu kalau Anda mengkonfirmasi nggak apa-apa bertanya ulang. Jawab dulu aja. Kalau tidak mampu menjawab, turun nggak apa-apa. Kami nggak paksa kok. Bukti kalau kamu tidak berakal, nggak nyampe akal di situ. Pertanyaannya adalah, membunuh Yesus itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Silakan. Itu tergantung dari cara pandangnya kita Bu. Itu tujuannya untuk apa? Membunuh Yesus itu tujuannya apa? Kan tergantung dari kita. Saya tidak bertanya tujuan, saya bicara tentang pembunuhan. Ya, Ibu kan bilang. Saya bertanya sekali lagi, menurut Anda
Kan ibu bilang bahwa perbuatan membunuh Yesus itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Perbuatan salah. Nah, Sekali lagi saya sudah bertanya ke 5 kali ya. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaan kelima ya. Apakah pembunuhan Aduh, betul-betul nggak punya akal kalian Kristen ya. Apakah membunuh Yesus itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Ibu bertanya juga nggak jelas. Lah buktinya Anda tadi tidak berakal. Tuh, pertanyaan saya jelas. Apakah membunuh Yesus itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Membunuh seseorang itu tergantung dari kita menilainya, apakah tujuannya itu benar apa tidak membunuh seseorang itu. Membunuh Yesus itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Pembunuhan terhadap Yesus itu kan rancangan iblis. Nah, iblis itu kan jahat. Maka membunuh Yesus itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Aduh, ini orang yang perbuatan salah karena itu kan di iblis punya rancangan membunuh Yesus. Oke. Maka Anda adalah orang yang menikmati kesalahan iblis. Tidak, kita tidak menikmati kesalahan iblis. Dari mana ibu mengatakan bahwa kita yang menikmati kematian Yesus itu siapa? Yang menikmati kematian Yesus siapa? Yang menikmati kematian Yesus siapa? Ibu, Kristen itu bukan menikmati kematian dari Kristus saja. Bukan nikmat tidak ditebus dosanya, Pak. Bukan karena Kristus nikmat tidak Pak, rasanya bagaimana, Pak? Ketika dosa tertebus, nikmat atau tidak nikmat? Bagaimana? Dosa Anda hilang, rasanya nikmat atau tidak nikmat? Dosa itu hilang atau ditebus bukan karena Yesus dibunuh, itu aja. Dosa Bapak hilang, menurut Bapak rasanya enak atau nggak enak? Nikmat atau tidak nikmat? Bahagia atau tidak? Dosa itu ditebus kan enak. Berarti Anda menikmati kematian Yesus. Nggak ada akal nih orang dari tadi. Dosa kita ditebus atau dosa kita itu ditebus bukan karena kematian Yesus. Itu aja. Loh, kenapa dosa Anda ditebus? Apa yang menebus dosa Anda? Nah, Yesus ini kan diutus ke dunia sebagai penyelamat untuk membebaskan manusia. Iya, dengan cara apa? Dengan cara apa dia menyelamatkan Anda? Ya, dia diutus ke dunia untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Oh, jadi ketika dia menyampaikan firman, ya, ketika dia menyampaikan firman berarti sudah tertebus dosa orang yang mendengarkan firman Tuhan. Iya, kalau kita mengikuti perintahnya, mengikuti ajarannya, itu kita berarti sudah menerima keselamatan dan tujuannya Yesus itu untuk menyelamatkan kita. Jadi tergantung orangnya. Kalau kita tidak menerima ajaran Yesus, berarti kita tidak selamat, dosa kita tidak ditebus, kita tetap akan masuk ke neraka. Berarti kematian Yesus bukan menebus ya? Berarti kematian Yesus tidak menebus dosa? Ya iyalah, bukan menebus kita, dosa kita ditebus bukan karena Yesus mati. Oke. Kematian Yesus itu kan rancangan iblis, Ibu. Oke. Bentar ya. Dengar teman-teman, kita dapat ilmu baru dari Kristen, logika Kristen, bahwa ternyata selama ini pendeta dan seluruh Kristen di dunia salah. Kenapa? Ternyata konsep keselamatan itu bukan karena penebusan, tapi karena Yesus menyampaikan firman. Catat Pak, terima kasih ya ilmu baru ya Pak. Bapak bisa minum apa Pak? Yesus kan diutus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, Ibu. Iya, bentar saya kasih data dulu. Ajarannya sesuai dengan firman Tuhan. Ya udah, Bapak debat sama orang Kristen aja ya. Bapak debat sama orang Kristen aja, bukan sama saya. Makanya, kenapa Ibu, Yesus mati? Ya, aduh Bapak tunggu dulu Bapak. Ya udah Bapak itu berarti Kristen yang tidak sama dengan Kristen lain. Kristen lain mengatakan Yesus itu mati menebus dosa. Bapak bilang dosa Bapak tidak ditebus dengan kematian Yesus. Berarti Bapak dosanya tidak ditebus ya? Hah? Waduh, ini Kristen Denom baru teman-teman. Hanya Kristen inilah yang beda sendiri ya. Bahwa menurut Bapak ini Yesus itu tidak menebus ke dosa dengan kematian ya. Nih. Ini beda teman-teman. Ini beda kali agamanya. Ini agama baru ya. Ini Kristen baru ya. Nih Pak, Bapak baca Pak baik-baik ya Pak ya. Maaf ya Bapak debat sama orang Katolik sama Protestan yang lain aja ya. Nih. Yesus Kristus telah menebus kita dengan kematian dan kebangkitannya. Jadi ini bukan kata saya. Kata siapa?
kata Kristen lain ya. Jadi kalau kalian mau berdebat sesama kalian aja, selesaikan konsili dulu. Alasan mengapa Kristus menderita dan mati. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Ini lagi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, Dia yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, begitu. Jadi Kristus itu telah menebus kutuk hukum dengan jalan menjadi mati terkutuk. Lalu Anda bilang kemudian bahwa Yesus itu tidak menebus dosa dengan kematian. Anda Kristen denom lain. Debatnya sama yang lain ya, bukan sama saya. Teman-teman dapat wawasan baru lagi kan? Kan betul kata saya, mereka itu tidak berakal. Agamanya bilang Yesus mati terkutuk, dia bilang tidak, kami tidak ditebus dengan kematian Yesus. Begitu. Ngeri kali ya. Parah teman-teman ya. Jadi enak kan, enak kita diskusi itu, kita tahu cara berpikirnya orang Kristen. Bahwa orang Kristen itu adalah orang yang pasti tolak Bible-nya. Ya, mereka kan tolak doktrin agamanya. Kalau sudah, artinya Bapak ini sudah tahu kematian Yesus menebus dosa itu ada sebuah kegilaan. Ya, Bapak ini sadar secara rasional mengatakan Yesus mati menebus dosa di kayu salib itu adalah kegilaan. Maka dia nggak mau gila, tapi masalahnya dia gila dalam agamanya karena agamanya ngajarkan begitu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati terkutuk di tiang salib. Karena ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib, gitu. Nandar, sudah cukup saya menunjukkan kegilaan orang Kristen. Nandar ambil alih dulu, saya mau sholat zuhur. Ada 5 atau 6 Kristen baru yang memiliki pandangan berbeda ya, logika-logikanya ya. Satu, bercanda itu sesuatu yang dilarang, yang tidak boleh. Kedua, ternyata Yesus selama ini mati tidak menebus dosa. Ketiga, apalagi tadi? Banyak tadi ya, kalian ada ininya. Apa, Nandar? 10 menit lagi. Gua mau sholat zuhur. Ya, itu ada itu tuh, lu ambil alih. Kristen benar-benar banyak yang gila di sini dari tadi ya. Dia tunjukkan mereka tidak punya akal. Bapak ini tidak percaya penyalipan menebus dosa ya, Nandar ya. Lu bantuin dia lah biar kembali ke Kristen yang benar. Kematian Yesus menebus dosa. Lu bantuin dia dulu baru lu bantah. Orang Kristen ini banyak udahlah sesat tersesat pula ya. Hanya dia satu-satunya yang mengatakan bahwa Yesus mati itu tidak menebus dosa. Ya, hanya dia. Baru kali ini aku jumpa ya, sebanyak ini Kristen ya. Oke, teman-teman. Logika Kristen kita konklusi. Di bawah ada Bang Rashid. Aku Parkun. Ya. Saya sudah undang Bang Rashid. Di sini juga ada narasumber Bang Rashid. Bang Rashid silakan naik. Ada Dokter Sanihu juga, teman-teman Kristen XX sama Bang Edwin. Ya, kalau mau konsili jangan di sini ya para oten-oten. Udah teneng atau Nandar udah matikan aja dulu Nandar, matikan aja dulu, istirahat dulu aja Nandar. Oke. Teman-teman semuanya terima kasih ya sudah mendukung acara live ini. Kita bertemu di lain hari dan lain kesempatan, di lain waktu. Oke, selamat. Salam damai. Salam apa sih? Salam. Oke, aku izin ya. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sajikan, bahwa memang mereka tidak memfungsikan akalnya, tidak bisa membedakan mana benar mana salah, mana manusia mana Tuhan, mana mati terkutuk mana mati indah, dan mereka tidak bisa membedakan itu karena rasio tidak berfungsi dan tidak berjalan. Maka kalau kalian melihat mereka tantrum, ya Bu, satu waktu ya bisa ya Pak, tapi Bapak belajar dulu memfungsikan akal ya Pak, karena saya itu tidak mau diskusi dua arah dengan orang yang tidak berakal. Kita memfungsikan akal kita, akal sehat kita. Oh, saya pakai akal Pak, saya totally pakai akal. Maaf Pak, saya tidak terima diskusi dua arah dengan orang tidak berakal. Apa bedanya saya dengan orang-orang yang menyembuhkan orang ODGJ ya? Saya bukan dokter psikologi. Kalau saya mau membantu orang menyembuhkan orang-orang ODGJ, mending saya jadi ahli psikiater aja. Saya di sini membuktikan. Jangan saling menghina. Itu klaim Pak. Maaf Pak. Bapak tadi menunjukkan Bapak tidak punya akal kok. Saya punya buktinya kok. Dokumentasinya sudah ada. Bapak tidak berakal karena Bapak tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Maaf ya. Maaf sama sekali. Bagi saya Bapak tidak berakal. Kalau ada yang mengaku Pak saya lagi nggak, aduh Bapak saya lagi nggak, itu urusan Bapak. Maaf ya, saya tidak terima orang-orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah dikatakan berakal. Kenapa? Karena orang yang berakal itu adalah orang yang punya rasio perbandingan, tahu mana benar, tahu mana salah. Bagi mereka adalah simbol kutuk, simbol
kebaikan, penderitaan adalah kebaikan Tuhan, kenikmatan adalah apa namanya tadi, kematian, rencana iblis adalah berkat Tuhan. Jadi itu tidak bisa bedakan mana benar mana salah. Tuhan adalah manusia, pengembala adalah anak domba. Ini kan sangat ini apa ini, pernyataan-pernyataan sampah macam apa ini ya? Bagi saya itu pernyataan sampah, karena itu membunuh akal teman-teman. Dan ini adalah orang-orang yang merusak dunia nanti teman-teman. Kalau mereka banyak, kalian mau tidak anak-anak kalian diajarkan begitu? Bahwa Tuhan sama dengan manusia. Kesakitan di dunia adalah kenikmatan dari Tuhan. Kutukan Tuhan adalah berkah. Rencana iblis adalah berkat Tuhan. Apalagi tadi itu, bercanda itu tidak boleh. Orang marah-marah itu adalah orang yang benar. Macam apa ini? Saya tidak mau anak-anak kita diajarkan logika psikopat begini ya. Darah adalah apa? Menumpahkan darah adalah konsep keselamatan. Apalagi ya? Membiarkan orang jahat tetap berbuat jahat adalah bentuk dari apa itu? Udahlah, udah gila udah.